Salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel edukasi hukum dan spiritual ini, dalam channel Kemo & Co, The Ultimate Lawyer, dalam tema Alam Astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual, alam astral. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai anugerah dari Sang Pencipta Alam. Wajah Rembo, berjiwa Romeo, dan bertampang security berhati Hello Kitty. Bukan yang terbaik, tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman, tapi para preman memanggil ketua. Bukan dukun, tapi para dukun memanggil eyang atau sesepuh. Bersama saya, dalam channel YouTube ini akan kita kaji dan bahas hal-hal seputar hukum dan spiritual, beserta seluruh fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mari kita masuk pada sesi kajian kali ini. Alam astral. Bapak Ibu sekalian, pada sesi-sesi sebelumnya saya telah membahas mengenai kiat-kiat menghadapi oknum penagih melalui telepon. Jadi aspek hukum kredit macet yang sebelumnya adalah mengenai cara menghadapi penagih-penagih telepon, oknum-oknum penagih melalui telepon atau dunning collection. Nah, untuk sesi kajian pada kali ini, saya akan membahas mengenai kiat-kiat secara hukum dan praktik menghadapi penagih lapangan. Bapak Ibu sekalian, setelah penagihan melalui telepon itu gagal, dalam arti apa? Bapak Ibu tidak melakukan realisasi pembayaran sesuai janji, sampai dengan angsuran jatuh tempo atau malah sudah jatuh tempo jangka waktunya sehingga Bapak Ibu sudah macet statusnya. Nah, biasanya kreditur ini, pemberi pinjaman ini juga akan mengirimkan penagih lapangan ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor atau kemanapun untuk bertemu Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini akan kita bahas kiat-kiat yang aman untuk Bapak Ibu yang dalam kondisi sedang keuangannya tidak bagus, punya utang, macet, tapi nggak bisa bayar. Nah, ini kalau langkah pertama, kalau kita ketemu entah itu penagih, entah itu lawyer, itu pertama kali yang harus kita lakukan sebelum ngobrol panjang lebar atau sebelum negosiasi, itu pertama adalah menanyakan kewenangan bertindak si kolektor itu atau si lawyer itu untuk menghadap ke kita atau berbicara di depan kita. Harus ditanya dulu, kewenangan saudara apa? Menghadap saya dan ngomong sama saya, itu kewenangan apa? Mana surat tugas atau surat kuasa? Itu yang ditanyakan pertama kali. Yang kedua, setelah dapat surat kuasa dan atau surat tugas tadi, tanyakan mana KTP-nya, diminta KTP. Kenapa Bapak Ibu harus diminta KTP? Ini teknik secara hukum. Nanti akan saya sampaikan gunanya di dalam kajian ini. Nah, setelah surat tugas atau kuasa, minta KTP-nya. Biasanya kalau lawyer atau tukang tagih diminta KTP mesti nggak mau. Kalau lawyer biasanya cuma ngasih apa? Kartu anggota advokat itu. Jangan mau. Karena kita punya argumen. Bapak penagih atau Bapak lawyer, kita sudah ngelihat nih surat kuasa Bapak Ibu lawyer atau penagih dari yang kreditur. Tapi untuk membuktikan bahwa nama ini adalah Bapak, ya saya butuh bukti dong, mana KTP-nya? Bukan kartu advokat atau kartu pekerja, bukan. KTP. Untuk memastikan alasan kita sampaikan ke mereka. Alasannya adalah agar kami yakin bahwa ini betul nama ini adalah Bapak. Nah, jangan mau dikasih SIM, jangan mau dikasih unjuk NPWP atau apapun. Karena apa? Secara hukum, bukti kependudukan
di Indonesia ini adalah KTP, bukan SIM, bukan yang lain. Nah, Bapak Ibu harus minta itu. Setelah dapat surat kuasa atau surat tugas, kemudian dapat KTP-nya, langsung segera foto. Itu paling penting. Kenapa harus difoto? Itu untuk file Bapak Ibu. Nanti ini ada gunanya, nanti saya sampaikan. Nah, setelah difoto pun sebaiknya apa? Langsung Bapak Ibu kirim atau simpan di email Bapak Ibu, atau kirim ke saudara atau keluarga atau siapapun via WA atau apa, kirim. Supaya apa? Antisipasi kalau sampai dengan telepon Bapak Ibu direbut terus dihapus datanya. Nah, harus diingat, diminta kewenangan bertindak orang itu sebelum ngobrol panjang lebar. Itu pertama. Nah, setelah udah dapat, otomatis Bapak Ibu suruh masuk ke teras atau ke ruang tamu. Di situ akan ada negosiasi. Dia akan menanyakan, bagaimana nih bayarnya? Ya Bapak Ibu sampaikan, kalau kira-kira ada dana, ya sampaikan saja, akan saya bayar, saya transfer langsung ke rekening saya. Nah, seperti itu. Usahakan jangan titip ke penagih-penagih itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau ternyata Bapak Ibu memang nggak ada uang, ya bilang saja, sorry Pak, sorry Mas, saya saat ini benar-benar nggak ada duit, makanya saya nggak bisa bayar. Ngomong aja apa adanya. Karena yang penting apa? Bukan nggak mau bayar, bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Nah, itu dua hal yang berbeda. Intinya bukan tidak mau bayar, tapi mau bayar, ada keinginan bayar, tapi tidak mampu bayar. Sampaikan seperti itu. Otomatis dia kan mesti akan marah-marah. Biasanya gayanya sok ngancam, ninggi, seperti itu. Bapak Ibu jangan kepancing ikut ninggi. Ini teknik. Bapak Ibu santai saja. Bapak Ibu ngomong, Mas atau Pak penagih, ya saya ini memang kondisinya macet, nggak punya dana, tapi ngomongnya yang diatur dong. Jangan nggak sopan seperti itu. Itu pertama, itu teknik. Biar apa? Mesti mereka tambah marah. Setelah tambah marah, berarti ini oknum. Kalau tambah marah, berarti dia tidak profesional. Karena apa? Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan POJK Pelindungan Konsumen Jasa Keuangan yang terbaru itu nomor 6 tahun 2022, itu pun diatur lengkap jelas hak-hak kewajiban Bapak Ibu. Nggak boleh mereka kok tiba-tiba merendahkan harkat martabat sesama manusia, apalagi sesama warga negara yang dilindungi oleh hukum. Nah, setelah dia marah-marah, Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya Bapak Ibu caranya gimana? Itu kan rumah-rumah Bapak Ibu, atau itu tempat-tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu usir saja. Pergi saudara, udah saya nggak ada duit, pergi sana. Kalau ada saya bayar nanti. Nah, itu gitu aja. Kalau ternyata mereka nggak mau pergi, target mereka kan harus ada duit kan, harus ada pembayaran. Ya, kalau dia nggak mau pergi, kalau saudara nggak mau pergi, nanti saudara akan saya laporkan ke kepolisian karena saudara telah melanggar pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini Bu, Bapak semuanya. Nanti ada beberapa pasal di kajian ini ya. Nanti akan saya catatkan di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa ngapalin, bisa dikopas. Nah, kalau yang untuk ini sebaiknya setelah dikopas, Bapak Ibu print, taruh di dompet satu, taruh di rumah satu, atau dimanapun yang pas ada ketemu orang kayak gitu bisa nanti untuk jaga-jaga, untuk ngancam secara hukum, oknum. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasal 167 KUH pidana itu mengatur mengenai memasuki pekarangan dengan paksa. Apa unsurnya pidana memasuki pekarangan dengan paksa yang diatur di 167 KUH pidana? Itu satu, barang siapa yang masuk ke rumah atau pekarangan yang dihuni orang setelah disuruh pergi sama yang punya rumah atau kuasanya, tapi tidak segera pergi. Nah, ini kata kuncinya di tidak segera pergi. Maka dia memenuhi unsur pidana memasuki pekarangan dengan paksa tadi dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dan ini masuk ke kejahatan, bukan pelanggaran lagi, tetap kejahatan. Bunyinya di KUH pidana itu kejahatan. Nah, caranya gimana Bapak Ibu sampaikan? Kalau kamu nggak pergi, ya sudah, saya yang pergi. Nah, pergi kemana?
Jelasin, saya akan, ya udah kalau saudara mau di sini silahkan, saya akan pergi. Saya akan pergi ke polsek terdekat atau ke Polres. Untuk apa? Melaporkan saudara. Karena telah memenuhi unsur 167 KUH pidana. Setelah saya pergi, saudara tidak segera pergi. Saya keluar sekarang. Dan saya sudah megang, nah ini baru gunanya tadi yang difoto Bapak Ibu. Saya sudah megang KTP saudara, saya sudah megang surat tugas saudara. Nah itu. Nah ini selanjutnya adalah pilihan Bapak Ibu. Kalau ternyata mereka mau pergi, ya sudah, kita di rumah aja, nggak perlu ke polsek atau polres. Tapi kok ternyata si penagih ini tetap arogan, songong, sok jagoan, ya sudah, kita nggak perlu jagoan. Kita sebagai warga negara ya yang taat hukum. Kalau ada pelanggaran hukum atau kejahatan, lapor saja. Nanti otomatis akan diproses Bapak Ibu. Dan pengalaman saya sendiri sebagai praktisi hukum dari 2006, praktisi perbankan, lembaga keuangan, ini akan diproses sama polisi karena terpenuhi unsur. Ini pilihan, kalau ternyata Bapak Ibu cukup mereka udah pergi ya sudah. Tapi kalau Bapak Ibu masih merasa marah karena terlalu dihina, ya Bapak Ibu melawan secara hukum seperti itu. Nah, tadi yang pertama unsur 167 KUH pidana itu adalah barang siapa masuk rumah atau pekarangan setelah disuruh pergi pemiliknya tapi nggak segera pergi. Nah itu tadi kan tidak segera pergi. Ini unsur pertama. Unsur kedua apalagi 167. Barang siapa yang masuk ke rumah itu dengan cara memanjat. Mungkin gerbang Bapak Ibu ditutup, orangnya ini loncat tanpa izin Bapak Ibu. Itu juga sama, memenuhi unsur 167. Ancaman pidana juga berapa? 9 bulan penjara. Ini bisa laku. Istilahnya memenuhi unsur itu bisa diproses sama polisi. Selanjutnya apalagi, barang siapa yang memasuk suatu pekarangan atau rumah dengan anak kunci palsu, ngoprek gembok, ngoprek kunci, terus dia masuk secara ilegal, itu juga sama. 9 bulan penjara. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini kondisi-kondisi fenomena atau fakta-fakta yang sering terjadi kalau ada oknum penagih lapangan yang datang ke rumah, nagih ke rumah. Itu pertama. Yang kedua, setelah negosiasi seperti itu, biasanya kan kalau yang oknum penagih itu biasanya dia ngancem. Kalau sampai Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran, saya akan teriak-teriak di komplek ini atau di kampung ini, biar Bapak Ibu malu. Semua orang tahu kalau Bapak Ibu nggak bayar utang. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ancaman seperti itu sudah melanggar hukum. Utang itu ya utang, keperdataan. Yang ngomong yang baik-baik kalau mau nagih. Dan dilarang ngancam. Nah, dilarang ngancam agar orang bayar utang. Itu diatur Bapak Ibu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu diatur di pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu diatur. Intinya, barang siapa melakukan pencemaran pencemaran nama baik ya, agar orang itu membayar hutang. Karena konteksnya ini adalah terkait debitur-kreditur ya, ini saya khususkan dibayar utang. Si orang ini akan kena ancaman pidana 4 tahun penjara Bapak Ibu. Karena apa? Dilarang mencemarkan nama baik agar orang lain itu membayar utang, itu diancam 4 tahun penjara berdasarkan pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau orang itu ngancam, saudara penagih mau ngancam saya, mau malu-malukan, silahkan teriak-teriak. Silahkan, nanti saya rekam. Silahkan. Kalau sampai saudara melakukan, berarti saudara kena pidana dengan ancaman 4 tahun, yaitu apa? Pencemaran nama baik agar memaksa orang bayar utang. Nah, saudara saya laporkan, perusahaan saudara juga saya laporkan. Otomatis saudara rugi 2. Gagal nagih saya, yang kedua dapat masalah sama kantor karena bikin kantor saudara repot sendiri karena dipanggil polisi direksinya nanti. Nah, itu pasal yang kedua tadi 167 ya, ini sekarang 369 KUH pidana tentang pencemaran nama baik untuk memaksa orang agar bayar utang. Nah, sebenarnya gimana sih untuk nagih hutang itu? Yang nggak boleh ngancam, nggak boleh mencemarkan nama baik. Kalau mau nagih ya nagih, kalau nggak bisa nagih ya gugat secara hukum, gugat ke pengadilan dong kreditur. Jangan malu-malu, jangan bikin malu si yang utang. Nggak boleh. Secara hukum nggak boleh, etika nggak boleh, secara agama juga nggak boleh.
Ya, kalau mau ya secara hukum saja, gugat, Bapak Ibu biar digugat. Nah, nanti cara ngadepin gugatan bagaimana, bikin gugatan nanti ada sesi tersendiri yang akan saya buat secara praktis dan sudah teruji. Nah, tadi yang pasal pencemaran nama baik agar maksa orang untuk bayar utang. Nah, selanjutnya bukan hanya pencemaran, biasanya ada yang sampai ngancem, kalau sampai nggak bayar saya rusak rumah Bapak Ibu, atau saya rusak motor Ibu atau mobil Ibu Bapak, atau malah saya pukuli Bapak Ibu. Nah, kalau sampai dia melakukan pengancaman atau kekerasan, pemerasan ataupun pengancaman tadi itu agar orang bayar utang, itu bukan 4 tahun ancaman pidananya Bapak Ibu. Itu malah ancamannya kalau di KUH pidana itu di pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diancam 9 tahun. Barang siapa melakukan pengancaman pemerasan agar orang itu membayar utang, itu 9 tahun. Dan ini pun sudah ada jurisprudensi ya, pernah ada di saya tahun 2000 atau 2010 saya lupa, tapi intinya ada, nanti saya masukkan di kolom deskripsi. Si penagih-penagih ini ditahan kena 6 bulan semua. Nah, ancamannya 9 tahun kok cuma 6 bulan, itu kan maksimal. Kalau pidana itu hanya mengatur ancaman maksimal. Nanti mengenai pengenaannya berapa, itu adalah kebijaksanaan hakim di dalam sidang, melihat fakta-fakta persidangan yang ada. Nah, ini udah ada presiden, benar-benar ditahan. Karena apa? Dia sampai ngancem meras agar orang ini yang lapor ke polisi ini, agar si debitur ini agar bayar. Nah, dia nggak terima nih yang diancam debitur yang macet ini, lapor polisi, ya penagihnya ditangkap, tahan sampai proses ke jaksa, persidangan diputus 6 bulan. Ini untuk nanti putusan Mahkamah Agungnya saya nomor sekiannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi untuk referensi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Terus ada lagi fenomena atau fakta yang ada itu, yang nagih bukan hanya dari petugas kreditur atau bukan hanya lawyer, tapi ternyata oknum kepolisian. Bisa aja si orang yang ngutangin Bapak Ibu kreditur ini nyuruh oknum kepolisian untuk nagih. Mungkin udah berpangkat atau belum pangkat tinggi, tapi intinya ngaku polisi. Mungkin saja udah nunjukin kartu polisinya. Itu Bapak Ibu nggak perlu takut. Karena apa? Tugas polisi bukan untuk nagih. Dan polisi itu dilarang nagih. Polisi dilarang backingin penagihan. Polisi dilarang backingin yang punya utang juga. Jadi polisi itu dilarang urusan yang utang piutang. Dilarang backing penagih, dilarang backing yang punya utang. Karena apa? Polisi itu fungsi utama adalah pengayom masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini diatur di peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri. Itu diatur di pasal 5 huruf H. Nah, ini nanti juga akan saya masukkan di kolom deskripsi. Jadi nanti bisa Bapak Ibu simpan, copy paste. Kalau nanti ada oknum kepolisian yang mengatasnamakan disuruh kreditur, wah itu gampang Bapak Ibu. Pak polisi atau Bu polisi, apa urusannya Bapak Ibu backingin kreditur? Kan dilarang berdasarkan pasal 5 huruf H peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri. Kalau Bapak Ibu anggota Polri, mana NRP-nya, mana buktinya, terus mana surat kuasanya, foto lagi. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk ngelapor ke Propam. Mesti oknum anggota polisi ini mesti juga akan mundur. Karena apa? Udah backingin kreditur, mau cari tambahan duit cuman dikit, tiba-tiba dilaporin Bapak Ibu ke Propam, bisa dimutasi ke daerah yang nggak enak, atau turun pangkat, atau malah kepecat kalau sampai dia overacting. Nah, ini bargaining Bapak Ibu. Dan bargaining ke Bapak Ibu yang dalam kondisi saat ini macet atau nggak punya uang. Ini kenapa kok saya sampaikan? Karena apa? Intinya keadilan atau harkat martabat manusia pun juga harus dijaga. Ya kalau Bapak Ibu ini macet, kreditur ya jangan melakukan hal-hal di luar hukum seperti itu. Ngancem, terus nakut-nakutin,
dan lain sebagainya, itu nggak boleh karena dilarang berdasarkan pasal-pasal yang saya tadi sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kalau terkait bill collector itu biasanya kalau Bapak Ibu keras terus ngaku nggak punya uang karena kondisinya emang nggak punya uang ya, itu biasanya dia gini, ya udah seadanya sini. Biasanya orang itu minta uang saku istilahnya, udah sini Bu seadanya lah, 1 juta 2 juta, nanti akan saya laporkan Bapak Ibu nggak bisa ketemu masuk ke daftar skip tracer, nanti paling ya 6 bulan ke depan nggak akan ada yang nagih. Jangan percaya, itu bohong. Tambah lagi biasanya yang kalau kredit motor atau mobil di leasing-leasing itu sama kelakuan penagih itu yang oknum ya. Itu gini, ya sudah Bapak Ibu sini kasihlah 3 juta 4 juta kalau yang mobil ya, sini nanti saya anggap Bapak Ibu hilang, jadi objek kendaraan nggak ditemui, Bapak Ibu nggak bisa ditemui juga, sehingga nanti masuk ke skip tracer, nanti Bapak Ibu aman lah, sekian bulan nggak ditagih. Itu juga jangan percaya, itu bohong. Duit cuma dipakai dia sendiri, dan otomatis perusahaan itu kan, kreditur kan punya sistem kontrol juga. Kalau ini gagal, otomatis kan akan dikirimkan lagi penagih yang lain. Kalau ternyata dilaporkan Bapak Ibu hilang, itu ya masuk ke daftar skip tracer, Bapak Ibu juga malah dicari kolektor yang lain. Nggak ada guna ngasih-ngasih kayak gitu. Jangan pernah. Kalau Bapak Ibu punya uang, silahkan digunakan untuk membayar langsung ke rekening resmi miliknya kreditur sesuai yang ada di dalam perjanjian. Tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bungkuk, dan tiada pisang yang tak bengkok. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Sampai ketemu pada sesi kajian berikutnya. Alam astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual. Alam